Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahidil ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amma ba'd. Pertama sekali mari sama-sama puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang mana oleh Allah Subhanahu wa taala sampai pada hari yang mulia ini masih memberi kepada kita cukup banyak rahmat dan nikmat. Di antara banyaknya rahmat dan nikmat Allah, yang paling besar dan yang paling bermanfaat adalah nikmat iman dan Islam, juga merupakan sebuah nikmat kesempatan sehingga saudara-saudara kami dari segenap kabupaten dengan adanya rahmat kesempatan dari Allah hari ini masih dapat bertemu dengan kami, khususnya di Komisi 1 DPR Aceh dan dengan rekan-rekan yang ada di pemerintah Aceh. Ini merupakan berkah Allah SWT. Selanjutnya salam dan salam mari sama-sama kita sajikan kepada salah seorang pujangga Islam. Beliau merupakan raja segala umat, raja segala anbiya, mengajar umat yang jauh menjadi dekat. Musuh beliau jadikan sahabat, yaitu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa pula kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, tabi'in, ulama salaf, ulama khalaf, mutaqaddimin, mutaakhirin, dan ulama-ulama yang muktabar. Pertama sekali yang kami hormati kepada Ketua DPR Aceh, Tunku Haji Dahlan Jamuluddin, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya kepada seluruh anggota Komisi 1 DPR Aceh yang telah berhadir, ribuan terima kasih kami ucapkan. Yang kami muliakan kepada Bapak Asisten 1 Sekda Aceh, Pak Jafar, terima kasih Pak. Bapak selalu hadir dalam rapat dengan Komisi 1. Dan Kepala Badan Kesatuan Kesbangpol, terima kasih Pak. Bapak juga selalu hadir dalam rapat. Ada dari Tapem, Pak Syakir, terima kasih. Ada Biro Hukum, terima kasih. Ada juga dari KIP Aceh, terima kasih. Pak Samsul Bari yang juga selalu hadir. Dari Panwaslu yang kami muliakan. Semua sangat penghormatan kami kepada seluruh Ketua Komisi 1 di PRK Aceh, kabupaten yang telah hadir, yang mungkin ada anggotanya juga. Insyaallah inilah suasana gedung DPR Aceh yang mungkin kadang-kadang 5 tahun ke depan siapa tahu sampai ke gedung DPR Aceh. Amin. Karena terinspirasi, jadikan baik memprotokolerkan ulun tuan pribadi hawalung dua kena watelung jak pak pelantikan kok. Jadi watelung jak pak pelantikan kok berarti lung paja lung dengan dua ini. Wadro nanti dia ni tiga dapur insyaallah tu. Jadi alhamdulillah terima kasih kepada rakan-rakan. Jadi sesuai dengan amanah ketua tadi, ini ada beberapa masalah yang memang yang telah kami duduk bersama dengan KIP, ada Biro Hukum, Tapem, dan Kesbangpol dan Bapak Jafar asisten, yaitu masalah tentang kami musyawarah tentang masalah pilkada, apakah di 2022 atau di 2024. Sebenarnya kalau memang kita bicara kekhususan Aceh, acara-acara Oronyo seperti Hana Perlena, karena memang kita sudah punya undang-undang pemerintah Aceh 11 2006. Nah, walau demikian karena ada dinamika politik, kita harus menyatukan persepsi. Nah, jadi intinya sesuai dengan amanah Bapak Asisten kemarin, Bapak KIP, Bapak Biro Hukum, untuk menyatukan persepsi. Masalahnya sudah jelas di Undang-Undang kita 1126 sebagaimana disampaikan oleh Ketua, memang harga mati pemilu kada Aceh harus 2022. Cuman kenapa kita memanggil saudara-saudara kita untuk menyatukan persepsi kita, persembahan kita. Nah, dalam hal itu kemarin kami ada menggelarkan pertemuan dengan KIP, yaitu kalau nggak salah kami tanggal 11 Maret ya, kemarin ya, tanggal 11 Maret 2020 di ruang Komisi 1 DPR terkait tersebut mengambil agenda koordinasi persiapan pelaksanaan pemilu serentak tahun 2022 di Aceh. Nah, hasil kesimpulan daripada itu kita baca saja karena kita lebih mempertajam kepada diskusi.
ada pihak Panwasli juga, Panwasli yang namanya kan panitia. Beliau ini kan sikapnya menyena pemilu, rokamu, anak pemilu, anak rokamu, ya panitia. Berarti sikap beliau juga. Tapi intinya beliau juga mengharapkan supaya pemilu hadir di 2022. Dan semua kita demikian. Jadi kesimpulannya kita ambil ketika kita putuskan, ketika kita rapat dengan KIP dan ada juga rekan-rekan dari pemerintahan, melahirkan kesimpulan bahwa Komisi 1 DPR Aceh, KIP Aceh, Panwasli Aceh sepakat untuk mengusulkan dan melaksanakan pilkada serentak di Aceh pada tahun 2022 dan dalam beberapa hari ke depan akan melakukan koordinasi ke KPU. Itu keputusan di bulan 3 kemarin, itu sebelum parah-parahnya COVID. Nah, dalam hal itu sekarang kan kita tahu kita ini sedang yang namanya COVID. Jadi segala sesuatu memang tertunda. Dalam hal itu kita doakan semoga Allah cepat mengambil itu wabah di tanah khususnya di Aceh, punya Indonesia. Nah, hasil kesimpulannya setelah kita duduk dengan KIP, Panwasli dan kita sama Kapem dan Biro Hukum Kesbang dan segala macam dari eksekutif, kita sepakat untuk menjalankan pemilu di 2022. Nah, dalam hal itu mungkin ini ketua yang dapat kami laporkan. Memang kalau kita bacakan siapa-siapa yang hadir mungkin panjang. Jadi ini saja ketua mungkin, dan dari kami mungkin kita lebih mengarah kepada diskusi. Mungkin ketua ada pendapat mungkin dari rekan-rekan kita di Komisi 1 DPRK Kabupaten, juga ada Pak Jafar dari asisten dari Biro Hukum. Mungkin kita itu saja ketua, dan terima kasih atas waktu yang diberikan ketua. Ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.